Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Fitriani, nomor induk mahasiswa 2040203, program studi perbankan syariah semester 5. Sebelumnya di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah Public Relation yang tugasnya yakni menyampaikan bagaimana sih caranya dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi di 3 orang ini, yakni yang pertama ada di halangan milenial, yang kedua ada di halangan masyarakat yang terkena disabilitas, yang ketiga ada di halangan orang tua. Baik, langsung saja. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya komunikasi merupakan salah satu atau suatu hal yang sangat penting untuk menjalin hubungan, mulai dari bisnis, pribadi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, cara menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan di halangan milenial, yakni yang pertama bisa digunakan dengan cara menggunakan bahasa yang agak tren atau kekinian. Nah, dengan menggunakan bahasa yang agak tren ini atau kekinian, kemudian kemungkinan besar di halangan milenial itu justru tidak akan merasa bosan akan hal tersebut. Yang kedua, tidak bertele-tele atau cukup jelas dalam menyampaikan informasi. Dengan menyampaikan informasi yang cukup jelas, biasanya di halangan milenial itu cenderung lebih nyantol karena tidak bertele-tele atau tidak basa-basi. Terus yang ketiga, ada menyampaikan informasi itu menggunakan TI atau teknologi informasi yang tidak hoax, karena kalau kaum milenial itu lebih melek akan TI, menyampaikan informasinya itu melalui media komunikasi yang tren saat ini atau dalam tanda kutip sosial media, yakni bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun Twitter dan sebagainya. Dikarenakan di kalangan milenial ini cenderung lebih menyukai atau lebih senang di media tersebut, dengan catatan tidak salah dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikannya itu secara tegas dan baik. Nah, untuk cara penyampaian yang kedua yaitu di halangan masyarakat yang terkena disabilitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih penyandang disabilitas itu. Penyandang disabilitas itu adalah penyandang setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi itu dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan informasi dan komunikasi dengan halangan masyarakat yang mengalami disabilitas seperti itu? Yang pertama, berbicara dengan nada normal. Yang kedua, dengan wajah menatap dan mempersepsikan bahwa kita itu bicara dengan orang biasa dan tersenyum. Selanjutnya, harus sapa dan bicara langsung dengan kontak mata. Bicara itu harus jelas, mudah dipahami, dan sopan. Jika penyandang disabilitas yang datang itu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah yang dia butuhkan bantuan. Apakah dia butuh bantuan? Kemudian tanyakan kembali bagaimana cara penyandang disabilitas itu ingin dibantu. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan menggunakan isyarat atau yang tidak bisa mendengar atau dalam tanda kutip cacat. Jadi pada intinya itu lebih bersabar dalam menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan halayak atau halangan masyarakat yang mengalami disabilitas semacam ini. Cara menyampaikan informasi atau berkomunikasi di halangan orang tua atau kepada orang tua, yakni yang pertama, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang baik, dan bahasa yang sopan. Yang kedua, hindari memberi saran kecuali diminta. Nah,
Jangan menyela atau memotong pembicaraan ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Dengarkan terlebih dahulu apa yang dia ucapkan dan dia sampaikan. Kemudian setelah itu Anda bisa mencoba mengutarakan apa yang disampaikan kepada orang tua. Yang ketiga, bicara dengan suara yang lebih nyaring. Dengan semacam ini, beberapa lansia itu mengalami masalah pendengaran karena fungsi mendengarnya itu sudah menurun. Nah, tetap tenang dan bicara dengan cara yang lembut dan tanpa basa-basi. Bicaralah lebih nyaring jika perlu, hindari berteriak atau berkata kasar atau berkata yang lebih keras. Pastikan pengucapannya jelas, hindari bergumam dan jangan berbicara itu jangan terlalu cepat atau jangan terlalu temponya cepat-cepat. Fokus pada satu ide dan gunakan kalimat yang singkat serta sederhana agar mudah dipahami dan mudah diterima oleh orang tua. Yang ketiga, upayakan untuk tertawa. Tertawa benar-benar obat yang terbaik, bukan dalam artian tertawa dalam bercanda, tanda kutip bercanda yang berlebih. Nah, momen-momen lucu itu yang sering muncul. Bersikap terbuka, hindari perbincangan yang terlalu serius. Nah, dalam tertawa bersama itu dapat meredakan ketegangan dan membangun kedekatan dengan orang yang sedang Anda ajak bicara atau dalam tanda kutip orang tua. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.